Ini kan yang lo tunggu-tunggu, Infinix GT 20 Pro. Masih barengan sama gue Dimas, dan lo masih dengerin Radio Gadget, the one and only Gadget Radio. Dan ya, ini adalah Infinix GT 20 Pro. Di video kali ini gue pengen unboxing, ngerasain kemampuan kamera, dan yang pasti gue bakal ngerasain kemampuan main game di Infinix GT 20 Pro. Nah, buat lo yang penasaran sama handphonenya, jangan ganti channel lo, tetap pantengin terus Radio Gadget, the one and only Gadget Radio. Oke teman-teman, jadi seperti ini ya penampakan box dari Infinix GT 20 Pro nih teman-teman ya. Kalau dilihat-lihat ini warnanya biru-biru muda gitu ya, biru-biru Tosca gitu, mirip banget nih sama warna dari logo Radio Gadget teman-teman. Dan seperti yang bisa lo lihat, di bagian depan ini ada tulisan Infinix Mobile Legends GT 20 Pro dan dia MDL, udah season 10 ternyata teman-teman. Dan di sini ada keterangan 256 GB untuk internal storage-nya dan juga 16 GB untuk RAM-nya. Meskipun di sini RAM-nya bukan yang pure 16 GB ya teman-teman, melainkan 8 plus 8 GB dan dia merupakan official gaming phone of MDL teman-teman. Terus kemudian di bagian sisi sebelah kanannya ini ada keterangan GT 20 Pro, di bagian sisi sebelah kirinya ada keterangan GT 20 Pro dan ada beberapa nilai jual utamanya. Dia sudah menggunakan Wi-Fi 6, UFS 3.1, Bluetooth 5.3, Power Delivery 3.0 dan dia juga sudah ada vapor chamber, serta dia sudah menggunakan sertifikasi high-res audio serta high-res wireless audio teman-teman. Terus kemudian di bagian atasnya di sini ada keterangan Infinix dan Mobile Legends, di bagian bawahnya ada keterangan nomor IMEI serta untuk warna yang gue pegang sekarang ini adalah Mecha Orange tipenya teman-teman. Terus kemudian di bagian belakangnya di sini ada beberapa nilai jual utamanya lagi, seperti dia menggunakan Dimensity 8200 Ultimate 4 nanometer 5G prosesor, dan dia ada chip satu lagi ya teman-teman yang katanya di sini adalah dedicated gaming display chip, dan juga untuk layarnya dia menggunakan AMOLED bezel-less 144 Hz dengan resolusi di Full HD+, Cyber Mecha Design, stable frame rate engine, dan juga dia clean dan pure OS yang artinya memang tidak ada bloatware di handphone yang satu ini. Dan langsung kita buka aja teman-teman untuk boxnya. Ini sebenarnya sudah gua buka untuk plastiknya supaya dia nggak mantul-mantul di kamera teman-teman. Dan ya ini kita buka seperti ini. Oh ternyata dia di sini ada keterangan MDL season 10 dan ada keterangan official gaming phone of MDL lagi. Dan ya ini dia box bagian dalamnya. Dan cara bukanya ternyata bener-bener nambah experience unboxing kalau menurut gue teman-teman ya, karena cara bukanya tuh diginiin teman-teman. Wih keren ya. Dan ya harusnya itu kok buka sih ya, gue nggak tahu deh kenapa dia nggak kebuka otomatis gitu teman-teman. Dan ya ini kita sudah dapat handphonenya di bagian depannya sebelah sini, tapi kita taruh dulu. Terus kemudian kita lihat lagi apa aja yang ada di dalam paket penjualannya. Oke, ada satu buah box lagi yang kalau dibuka ini isinya adalah ada SIM tray ejector di sana. Terus kemudian di sini ada casing teman-teman, tapi kita taruh dulu nanti casingnya. Terus di sini ada untuk tempered glass ya, kita masih dapat tempered glass. Terus juga di sini ada petunjuk penggunaan yang berfungsi sebagai kartu garansi juga di sini, dan di sini ada untuk installation kit gitu ya untuk pasang si tempered glassnya. Dan ya ini kita dapat casingnya teman-teman, yang dia casingnya bukan sembarang casing ya, karena dia modelnya ini adalah hard case yang tebel banget teman-teman, tapi masih tetap lentur, dan dia punya desain yang keren banget, bolong di area sebelah sini karena memang ini akan berfungsi untuk menampilkan lampu LED dari si Infinix GT 20 Pro-nya. Kita taruh dulu, dan kita di sini dapat charger teman-teman, kepala charger dengan output ada di sekitaran 45 watt nih teman-teman ya. Outputnya ada di 45 watt dan cukup berat untuk chargernya, serta di sini kita dapat kabel data USB Type A to USB Type C yang dia cukup unik teman-teman karena punya L-shape seperti ini ya, untuk memudahkan kita kalau misalkan kita lagi main game sambil dicas, karena ya seperti yang lo tahu dia udah punya fitur bypass charging juga nih teman-teman. Dan ini mau gue beresin dulu, nanti kita bakal fokus sama handphonenya ya. Oke, kita akan fokus sama handphonenya, dan seperti yang bisa lo lihat di sini masih terbungkus sama plastik teman-teman, dan ada beberapa nilai jual utamanya yang tadi sudah gue sebutkan juga. Dan kita langsung buka aja, kita selorotin di sini untuk handphonenya, dan ini gue mau kletek dulu untuk stikernya. Dan ya seperti ini teman-teman penampilan awal dari Infinix GT 20 Pro. Wah ini
keren ya teman-teman, karena cukup berbeda dengan Infinix GT10 Pro yang sebelumnya. Kalau yang GT10 Pro itu dia finishingnya adalah matte ya, kalau yang di GT20 Pro sekarang ini dia finishingnya glossy seperti ini teman-teman. Oke, bahannya ya wajar mungkin ya, masih pakai polikarbonat juga. Terus juga untuk di bagian belakang sini ya, dia ada lampu LED-nya dan ini keren banget teman-teman untuk finishingnya ya. Dia ada tulisan GT, Infinix GT di sana, ada logo X di sana, dan di sini ada kayak motif-motif karbon gitu ya teman-teman. Dan di sini ada kayak motif brush metal yang kalau dilihat ini motifnya 3D gitu ya, kelihatan timbul gitu, tapi ya ini asli deh, keren teman-teman. Gue jujur untuk mendeskripsikannya agak susah, tapi lo harus ngelihat langsung, lo harus pegang langsung supaya bisa tahu nih betapa kerennya desain dari si Infinix GT20 Pro. Dan di bagian belakang sini ada kameranya ya teman-teman ya. Ada 3 buah kamera yang dimana kamera utamanya punya resolusi ada di 108 megapiksel dan ada 2 buah kamera lagi yang punya resolusi di 2 megapiksel plus 2 megapiksel lagi, serta ada lampu LED flash yang lumayan besar di sana, dan di sini ada keterangan 108 megapiksel OIS kamera teman-teman. Terus kemudian di bagian sisi sebelah kanannya di sini ada tombol power dan juga ada tombol volume up serta volume down. Dan yang kerennya lagi untuk tombol powernya, dia punya aksen warna orange seperti ini nih teman-teman. Jujur gue nggak tahu apakah yang warna lainnya untuk aksen tombol powernya dibikin senada gitu ya sama warna handphonenya atau kayak gimana, karena kan kebetulan yang gue pegang sekarang ini warnanya adalah mecha orange, jadi untuk tombol powernya dibikin warnanya orange seperti ini. Terus kemudian di bagian atasnya dia di sini ada grill speaker di bagian atas, ada infrared blaster dan juga ada mikrofon, dan ada informasi kalau speakernya ini dituning sama JBL teman-teman. Terus kemudian di bagian sisi sebelah kirinya ini polosan aja, dan di bagian bawahnya di sini ada SIM tray. Terus juga ada mikrofon, ada USB Type-C dan juga ada grill speaker di bagian bawah. Iya, memang handphone ini dia sudah menggunakan dual stereo speaker, dan langsung kita lihat aja teman-teman untuk SIM tray-nya apakah dia hybrid atau enggak nih. Oke, ternyata untuk SIM tray-nya dia tidak hybrid ya teman-teman, tapi juga tidak bisa menampung untuk micro SD, yang artinya cuman bisa untuk 2 buah nano SIM aja. Dan di sini ada karet pelindung warna merah untuk melindungi air masuk ke dalam handphonenya. Oke, ini handphonenya mau gue nyalain dan gue mau setting-setting dulu, nanti gue bakal balik lagi setelah handphonenya nyala. Oke teman-teman, handphonenya sudah gue nyalain dan tampilan pertamanya seperti yang bisa lo lihat sekarang nih teman-teman. Iya, memang dia handphonenya Mobile Legends banget ya, karena pada saat handphonenya pertama kali dinyalain aja temanya udah Mobile Legends banget dengan wallpaper dari Johnson nih teman-teman. Dan ya, hal pertama yang sudah gue lakukan di handphone ini adalah untuk mendaftarkan fingerprintnya teman-teman. Oke, untuk fingerprintnya seperti yang bisa lo lihat di sini untuk kemampuannya. Oke, kita lihat langsung di sini untuk kemampuan fingerprintnya. Oke, ternyata dia cukup cepet ya teman-teman untuk kemampuan fingerprintnya. Ya meskipun dia belum yang bisa sekali towel gitu ya, tapi ini hitungannya udah tergolong cepet. Tinggal lo tap dan tahan sebentar aja, dia fingerprintnya udah langsung kebuka. Dan untuk bezelnya seperti yang bisa lo lihat di sini teman-teman, menurut gue ini bezelnya tidak bisa dibilang tebal, tapi belum yang tipis-tipis banget kalau menurut gue. Ya di bagian kanan kirinya ini agak tipis, terus kemudian di bagian atas bawahnya dia sedikit lebih tebal, tapi kalau dilihat dari keseluruhan ini cukup simetris. Dan untuk layarnya sendiri dia refresh rate-nya ada di 144 Hz teman-teman, serta untuk bloatware-nya ini memang minim sekali ya teman-teman. Untuk Mobile Legends sebenarnya belum ada, tadi gue udah download duluan untuk Mobile Legends-nya, tapi untuk bloatware-nya ini bener-bener sedikit banget teman-teman. Asli ini bloatware-nya benar-benar sedikit banget, jadi bikin handphone nggak berat dan nggak makan storage yang besar untuk pertama kali saat handphonenya dinyalakan teman-teman. Dan kita lihat dulu untuk pengaturan handphonenya di sini about phone-nya. Ya, dia di sini menggunakan XOS 4 GT versi 14 berbasis Android 14, namanya adalah GT20 Pro. Untuk penyimpanannya ada di 256 GB yang sudah terpakai di 10,12%. Ini gue sudah download untuk 3D Mark, download Mobile Legends juga, dan untuk download Antutu Benchmark ya teman-teman. Dan untuk sistemnya sendiri dia kepake ada di 18,9 GB nih teman-teman.
Terus kemudian untuk keterangan yang lainnya di sini modelnya adalah Infinix X6871, CPU-nya menggunakan Dimensity 8200 Ultimate, kamera belakang 108 megapiksel, sudah ada OIS-nya teman-teman, 2 plus 2 megapiksel lagi, kamera depannya ada di 32 megapiksel, baterainya 5000 mAh, sedangkan untuk layarnya dia punya resolusi di 1080 x 2436 piksel. Untuk RAM-nya 8 GB, tapi di sini untuk RAM virtualnya yang ditambahkan ada di 5 GB. Lo bisa mentokin sampai ke 8 GB, jadi totalnya yang bisa lo pakai ada di 16 GB nih teman-teman. Untuk Android versinya dia menggunakan Android versi 14 dan Infinix menjanjikan untuk 2 kali update besar Android dan 3 tahun untuk patch security-nya, yang artinya paling tidak handphone ini bisa dipakai untuk 3 tahun ke depan nih teman-teman. Dan ya, ini gue juga sudah install AnTuTu Benchmark, Mobile Legends, dan juga 3D Mark. Jadi gue langsung pengen ngeliat aja teman-teman untuk skor AnTuTu Benchmark dari Infinix GT20 Pro. Dan ya, seperti yang bisa lo lihat di sini untuk skor AnTuTu Benchmarknya tembus di 936 ribuan poin teman-teman. Gila banget di handphone dengan harga cuman 4 jutaan aja nih teman-teman. Bisa ngedapetin skor sebesar 936 ribuan poin. Apakah dia akan menjadi handphone gaming legend di harga 4 jutaan? Ya, nanti kita bakal lihat sambil kita nanti icip-icip dan review handphone ini ke depannya teman-teman. Terus kemudian untuk kestabilan CPU-nya ya, gue di sini juga sudah melakukan pengetesan di 3D Mark Live Extreme Testnya, dan ya dia mendapatkan kestabilan ada di 99,5%, hampir sempurna 100% untuk kestabilan dari CPU-nya teman-teman. Wow, ini keren banget sih, asli ini keren banget. Dan ya udah, nggak usah pakai lama, langsung kita tes main game di Infinix GT20 Pro. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke dalam lobby game dari Mobile Legends di Infinix GT20 Pro, dan yang pertama kali mau gue cek di sini adalah kemampuan grafisnya teman-teman. Dan iya, seperti yang bisa lo lihat di sini, settingan default yang dikasih adalah frame rate tinggi dengan grafis ultra, tapi untuk frame rate-nya bisa lo mentokin sampai frame rate ultra di 120 fps. Tapi gue belum mau nyobain game yang satu ini karena ini masih download teman-teman. Nanti gue bakal lanjut lagi setelah selesai download dan kita sudah masuk ke dalam gamenya. Oke? Oke teman-teman, kita sudah masuk ke dalam game dari Mobile Legends di Infinix GT20 Pro dengan settingan paling tertinggi teman-teman. Dan iya, seperti yang bisa lo lihat di sini, dia mulus banget pergerakannya teman-teman. Dan wow, ini penangkapan sinyalnya luar biasa sih, cuma 8 ms, 7 ms, 5 ms. Ini asli penangkapan sinyalnya stabil banget teman-teman dari Infinix GT20 Pro. Dan ya, ini pergerakan karakternya juga sangat-sangat mulus teman-teman. Oke, memang gue terlihat agak sedikit lebay karena memang ini baru mulai gamenya dan ya belum tahu gimana karakter handphonenya gitu ya. Tapi impresi pertama gue terhadap handphone ini saat digunakan untuk main game Mobile Legends ini keren teman-teman. Ini bagus, ini lancar banget teman-teman. Ya, dan ya udah, ini kita coba nikmatin dulu main gamenya. Dan untuk casingnya juga sudah gue pasang ya teman-teman, yang bikin penampilannya jadi makin keren. Dan selain penampilannya makin keren, casingnya ini berguna banget teman-teman untuk nambah grip dari handphonenya nih. Oke, seperti yang bisa lo lihat di sini, benar-benar mulus banget teman-teman. Oh ya, sama satu lagi, pada saat pertama kali handphone ini gue pakai untuk main game, dan dia di sini ada kayak semacam game boost gitu ya, atau juga game mode seperti itu, dan dia langsung dibuka untuk settingan performance mode-nya teman-teman. Dan iya, ternyata performance mode-nya ini bikin main di handphone ini jadi makin lancar. Serta untuk kualitas speakernya sendiri sebenarnya menurut gue belum yang bisa dibilang keras-keras banget teman-teman. Iya, memang cukup keras, tapi untuk detailnya masih agak biasa aja gitu loh ya. Belum yang bagus-bagus banget teman-teman untuk kualitas speaker dari si Infinix GT20 Pro ini. Dan iya, ini gue mau selesaikan dulu main gamenya. Nanti setelah ini gue bakal lanjut untuk ngetes kamera dari Infinix GT20 Pro. Dan oke teman-teman, akhirnya gue menang juga main Mobile Legends di Infinix GT20 Pro. Dan ya, ini karena pakai casing jadinya memang untuk suhunya tidak terlalu yang berasa anget banget kena tangan gitu ya teman-teman. Cuman hal yang gue rasakan di handphone ini adalah bukannya dia tidak lancar main game, melainkan ini layarnya terlalu
keset teman-teman ya. Jadi kurang licin layarnya kalau misalkan lo mau pakai main game Mobile Legends seperti ini gitu ya. Jadi saran gue mendingan lo pakai anti gores ataupun juga tempered glass yang licin untuk kenyamanan main game yang lebih enak lagi gitu ya teman-teman. Atau lo pakai sarung tangan yang biasanya buat jempol, itu jadi lebih licin dan jadi lebih nyaman. Karena kalau misalkan ini pakai layar tanpa ada perlindungan sama sekali ya, artinya layar bener-bener layar dari Infinix GT20 Pro nya, itu yang gue rasain adalah terlalu kesat layarnya, jadi kurang bisa sliding gitu, agak sedikit kurang teman-teman. Dan ya, ini gue langsung mau coba tes untuk kameranya aja dari Infinix GT20 Pro. Dan yang seperti lo tahu di sini untuk kameranya, kamera utamanya ada di 108 megapiksel dan ada dua buah kamera lagi yang masing-masing punya resolusi di 2 megapiksel, serta untuk kamera depannya ada di 32 megapiksel. Dan untuk settingannya seperti yang bisa lo lihat di sini, dia ada video ganda yang biasanya di pojok sebelah sini kalau Infinix itu adalah mode film, tapi di sini langsung dibikin video ganda seperti ini teman-teman, yang fungsinya kalau misalkan seandainya lo mau bikin video dengan konsep vlog untuk menunjukkan ekspresi muka dan juga menunjukkan apa yang ada di belakang kamera. Terus di sini juga ada video. Kemudian untuk videonya sendiri di sini untuk resolusinya, ternyata dia 4K teman-teman. Dia 4K nih teman-teman. Dan 4K-nya dia bisa di 60 fps. Wow, ini peningkatan yang benar-benar keren teman-teman, karena yang seperti kita tahu biasanya handphone Infinix itu dia perekaman videonya mentoknya di 2K 30 fps, tapi di Infinix GT20 Pro ini dia bisa di 4K 60 fps ataupun juga 1080p 60 fps. Di sini sudah tidak ada lagi perekaman 2K 30 fps ataupun juga 720, ini nggak ada. Paling rendahnya ada di 1080p 30 fps atau 1080p 60 fps, dan yang paling tingginya 4K 30 atau 4K 60 fps. Begitupun juga untuk kamera depannya kita lihat di sini, dan untuk perekaman kamera depannya ternyata dia masih di 2K 30 fps aja atau 1080p 60 fps atau 30 fps nih teman-teman. Terus kemudian untuk AI cam di sini ya, seperti yang bisa lo lihat di sini, untuk AI cam sebenarnya ini adalah mode otomatis dari kamera si Infinix GT20 Pro. Terus kemudian di sini ada portrait, ada super malam, dan di sini ada lainnya. Untuk lainnya di sini ada selang waktu, gerak lambat, sky shop, dokumen, AR space, ada pro-nya juga yang bisa lo atur dari shutter speed, ISO, white balance, autofocus, dan yang lainnya. Terus selain itu di sini juga ada super makro dan ada panorama nih teman-teman. Dan iya, langsung aja kita tes kemampuan kamera dari Infinix GT20 Pro-nya. Oke teman-teman, jadi ini adalah sampel kamera depan dari Infinix GT20 Pro. Ini gue ngerekam di resolusi 1080 60 fps. Meskipun seperti yang tadi sudah gue bilang, kalau kamera depannya dia bisa ngerekam di resolusi 2K 30 fps. Ini jarak antara handphone dan muka gue kurang lebih ada di sekitaran 70 sampai ke 80 cm dengan pick up audio seperti yang bisa lo denger sekarang nih teman-teman. Dan ya, kita bakal cobain kemampuan kamera yang di belakangnya yang dia sudah support OIS teman-teman. Oke teman-teman, ini adalah sampel kamera belakang dari Infinix GT20 Pro. Ini direkam di resolusi 1080p 60 fps nih teman-teman. Wah, ini kalau gue lihat dari previewnya ini stabil banget. Karena memang untuk yang 1080 60p nya sekarang fitur stabilisasinya itu bisa diaktifkan teman-teman. Dan seperti yang bisa lo lihat di sini, untuk kestabilannya ya jujur sih ya, gue ngelihat di previewnya ini stabil banget teman-teman. Ya gue jalan kaki aja seperti ini, dipegang pakai tangan handphonenya, dan jarak antara handphone dan muka gue kurang lebih ada di sekitaran 15 sampai 20 cm teman-teman. Untuk HDR-nya seperti yang bisa lo lihat di sana kayak gitu ya. Wah, ini sih stabil parah nih, 1080p 60 fps nya. Sekarang kita cobain untuk yang kemampuan 4K di 60 fps ya teman-teman.
Oke, teman-teman, ini yang lo lihat sekarang adalah sampel kamera belakang dari Infinix GT20 Pro direkam di resolusi 4K 60 fps. Sayangnya untuk yang 4K 60 fps, baik 60 ataupun juga 30 fps gitu ya, dia fitur stabilisasinya tidak bisa aktif, teman-teman. Jadi untuk 4K mau tidak mau dia stabilisasinya tidak aktif. Cuman kalau gue lihat secara preview langsung seperti ini ya, teman-teman, ini sih bisa dibilang cukup stabil ya untuk kualitas 4K kayak gini. Ya, kayak gini jalan kaki aja teman-teman, tidak pakai gimbal. Ini 4K di 60 fps, teman-teman. Oke, teman-teman, yang lo lihat sekarang ini adalah kualitas dari video ganda dari Infinix GT20 Pro. Ini direkam menggunakan kamera depan dan juga kamera belakang secara bersamaan. Cuman memang seperti beberapa handphone Infinix yang sebelumnya gitu ya, yang gue cobain juga, untuk pakai mode ataupun juga fitur video ganda seperti ini, resolusi maksimal yang bisa dipakai adalah 1080p 30 fps aja. Ini gue jalan kaki, tidak pakai gimbal, dan jarak handphonenya sama muka gue kurang lebih ada di sekitaran 40 sampai 60 cm nih, teman-teman. Jadi kayak gini sampelnya. Nah, jadi gitu ya teman-teman, Infinix GT20 Pro. Kita sudah unboxing, kita sudah tes main game, dan kita juga sudah tes kameranya. Tapi ini bukan video review, melainkan ini hanya video unboxing, impresi pertama, dan icip-icip kemampuan main game serta kameranya. Gue pasti bakal bikin videonya, entah tips and triknya, entah bikin fitur-fitur yang ada di Infinix GT20 Pro-nya, gue pasti bakal bikin, tinggal ditungguin aja. Pastiin lo udah subscribe channel gue untuk video-video yang menarik lainnya dari Infinix GT20 Pro. Dan ya, segitu dulu aja teman-teman mungkin cerita gue dari Infinix GT20 Pro. Kalau misalkan emang lo suka sama videonya, boleh di like dan di subscribe channel gue. Tapi kalau misalkan emang gak suka, boleh di dislike aja. Akhir kata, gue Dimas undur diri. Sampai ketemu lagi di siaran-siaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.